Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Gogeta dan Vegito akhirnya melampaui batasan kekuatan mereka, di mana Vegito dengan Kaioken 100 kali lipat dan Gogeta dengan Ultra Instinct. Di sini Gogeta Ultra Instinct berhasil mengalahkan laser Vegito hingga Vegito memilih kabur daripada hancur tergerus bersama laser itu. Dan melihat hal luar biasa yang baru saja terjadi, Beerus menanyakan pada Whis apakah keduanya telah belajar memanfaatkan kekuatan itu sesuka hati. Whis memberitahu kalau sebagian besarnya memang seperti itu. Dan Whis memuji mereka karena telah berhasil melampaui apa yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan dalam melawan musuh. Dan kekuatan Ultra Instinct yang Gogeta bangkitkan merupakan level tertinggi yang kini melebihi kekuatan Vegito. Tekadnya untuk tidak kalah telah membuat Gogeta melepaskan pembatas dalam dirinya. Whis juga awalnya tidak menyangka kalau keduanya akan melakukan hal seperti ini. Kekuatan mereka hampir tidak terbatas. Dan Vegito yang gak dapat membendung serangan Gogeta memilih menghindar karena baginya itu adalah tindakan cerdas. Saat ini Vegito muncul di belakang Gogeta dan akan melakukan serangan tiba-tiba. Namun Gogeta yang sadar itu bisa menghindari serangan Vegito karena Ultra Instinct bisa bergerak lebih cepat. Vegito nampak nggak terima kalau Gogeta bisa mendapatkan Ultra Instinct. Dia masih yakin kekuatannya bisa mengalahkan Gogeta dalam segala hal. Dan jangan berpikir bahwa Gogeta bisa menang dengan mudah. Pertarungan mereka kini masih berlanjut. Tapi dengan menghindarnya Gogeta dalam jangkauan pukulannya, Vegito penasaran kenapa Gogeta bisa bergerak secepat itu. Tiba-tiba Gogeta muncul di hadapannya dan berhasil menghantam Vegito menggunakan serangan santai. Di situ Vegito sampai tidak berdaya dengan apa yang terjadi. Serangan Gogeta tersebut benar-benar cepat dan juga mendadak. Begitulah Gogeta memberitahu Vegito cara menyerang yang benar. Kelihatannya Kaioken 100 kali lipat pun belum setara dengan Ultra Instinct, bukan? Beerus saja mengakui kalau gerakan Gogeta begitu sangat luar biasa cepat dan bahkan mungkin dirinya sendiri hampir tidak bisa mengimbanginya. Dan dalam satu pukulan santai yang Gogeta lakukan itu sudah membuat Vegito langsung terluka. Vegito yang berusaha bangun lagi masih belum terima kenapa hasilnya akan seperti ini. Dan lalu tubuhnya telah kehabisan semua tenaga hingga Vegito kembali pada bentuk biasanya lagi. Vegito gak bisa mempertahankan kekuatannya lagi yang semakin membuat perbedaan kekuatan mereka terlampau semakin jauh. Gogeta mengatakan kalau Vegito telah menggunakan semua kekuatannya dan memaksakan dirinya. Tindakan seperti itu Gogeta beritahukan sangatlah berbahaya. Karena tubuh Vegito nggak akan bisa menghalau sesuatu yang tidak bisa Vegito lakukan. Vegito membalas bahwa ini adalah situasi yang tidak adil. Dia nggak nyangka kalau Gogeta bakal sejauh itu menggunakan Ultra Instinct dan menjadikannya seperti sampah tidak berguna. Dan Vegito akui kalau Gogeta telah berhasil memanfaatkan momen untuk membangkitkan Ultra Instinct di detik-detik terakhir. Tapi Vegito juga menanyakan, bukankah apa yang Gogeta lakukan telah melanggar peraturan? Gogeta membalas bahwa tidak ada aturan yang bisa dilanggar saat dirinya berjuang untuk mencapai kemenangan. Dan tidak ada aturan dalam sebuah pertarungan. Menang atau kalah adalah pilihannya. Dan di samping itu, Gogeta membongkar bahwa perubahan Ultra Instinct miliknya ini hanya bisa bertahan beberapa menit saja. Karena ini merupakan kekuatan yang belum dapat dia kuasai. Mendengar itu, Vegito langsung tersenyum seperti merasa lega. Vegito menyayangkan perubahan terkuat seperti itu rupanya cuma trial saja. Kemudian Vegito beranjak bangun kembali sambil mengakui dirinya bisa saja mengalahkan Gogeta jika Gogeta tanpa Ultra Instinct. Meski demikian, Vegito sangat puas karena bisa bersenang-senang. Dia belum pernah melawan orang seperti Gogeta sebelumnya. Jadi anggaplah Gogeta merasa beruntung dan Gogeta telah memutarbalikkan sebuah fakta. Dan kini Vegito mendapatkan luka di bahunya yang membuatnya cukup merasa kesal. Tapi Vegito tegaskan ini belumlah berakhir. Sekarang setelah dia tahu ini, lain kali mereka bertarung, semua taruhan akan dibatalkan. Dan akhirnya Vegito mengaku kalah dan menyerah pada Gogeta yang terlalu kuat. Yang meski demikian, Vegito berjanji nggak akan kalah lagi pada pertarungan selanjutnya. Vegito yakin pasti dirinya bisa menang dan mengalahkan Gogeta lain kali. Dengan berakhirnya pertarungan, Gogeta kembali pada bentuk biasa dan ingin melihat apa yang bisa Vegito lakukan di pertarungan mereka selanjutnya. Tapi kemudian Vegito memikirkan sesuatu di mana dia mengajak Gogeta untuk melakukan pertarungan lagi. Vegito punya firasat kalau mereka masih punya waktu. Sebelum mereka menghilang dan berpisah kembali menjadi Goku dan Vegeta,
Pegito menantang Gogeta untuk melakukan pertarungan ulang di sini. Dan dengan semua tenaga mereka yang sudah terkuras banyak, Gogeta setuju dengan tantangan Pegito. Karena dengan kekuatan mereka sekarang, gak mungkin sampai menghancurkan bumi apalagi semesta. Tapi haruskah mereka melakukan ini di sini sekarang? Atau mereka harus menunggu sampai mereka menyatu dalam fusion lagi? Lalu, Pegito menanyakan pada semuanya apakah ada yang tahu kapan mereka akan terpisah dan bisa melakukan fusion lagi. Sementara, Biru sendiri cukup terkesan bahwa Gogeta bisa memenangkan pertarungan ini. Dan menariknya, dia kagum Gogeta bisa membangkitkan Ultra Instinct dan mengalahkan Pegito dalam serangan terakhirnya. Beerus katakan kalau pertarungan ini sangatlah bagus. Whis membalas, dia cukup senang mendengar itu. Beerus akhirnya bisa merasa puas dengan disuguhkannya pertarungan antara dua fusion yang memang banyak diperdebatkan. Tapi kemudian, Whis seperti menyadari di mana akan segera terjadi sesuatu. Whis minta izin pada Beerus bahwa dia harus segera melakukan sesuatu terhadap fusion mereka. Whis akan berkonsultasi dengan keduanya sebentar dan memberitahu sesuatu yang belum mereka ketahui. Di tempat pertarungan sendiri, Gogeta seperti merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya dan segera memastikan ini pada Pegito apakah merasakannya juga. Pegito katakan selain Gogeta curang karena menggunakan Ultra Instinct, Pegito memang merasa aneh kenapa mereka masih menyatu seperti ini. Seharusnya mereka sudah terpisah sejak tadi. Dan selain itu, Pegito merasa seperti masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya. Tentunya semua ini sangat berbeda dibandingkan terakhir kali mereka menggunakan anting Potara. Dan rupanya Gogeta juga merasakan hal yang sama. Karena dia sudah menggunakan Ultra Instinct, seharusnya waktu fusion mereka sudah habis. Tapi kenapa masih banyak kekuatan yang mengalir pada tubuhnya? Kemudian, Whis datang dan akan memberitahukan semua yang belum mereka ketahui. Dia katakan untuk Pegito, saat menggunakan Kaioken 100 kali lipat, seharusnya sudah membuat waktu fusion mereka habis. Tapi, Whis telah menyamakan waktunya agar adil hingga tubuh Pegito beradaptasi pada kekuatan besar yang dihasilkan. Dan karena pengaruh ini, tidak peduli berapa lama Pegito menggunakan kekuatan yang melampaui batas, itu tidak akan berpengaruh apapun pada tubuhnya. Mendengar itu, sontak membuat Pegito senang dan memang sangat menginginkan hal seperti ini. Tapi bagi Gogeta, itu adalah tindakan yang sangat tidak adil. Bagaimana hal seperti itu bisa dianggap normal? Di sini, Whis memberitahu jika dia menjadi Gogeta, maka nggak usah mengkhawatirkan hal seperti itu. Karena kemampuan ini, dia masukkan juga pada fusion Gogeta. Dengan demikian, Gogeta bisa menggunakan Super Saiyan Blue Evolution, bahkan menggunakan Ultra Instinct yang tidak menguras waktu fusion. Pegito menyampaikan pada Gogeta bahwa mereka ternyata bisa melampaui batasan kekuatan yang mereka inginkan. Jadi nggak perlu takut apapun lagi. Gogeta akhirnya mengerti bahwa dia bisa menggunakan Ultra Instinct tanpa takut menguras waktu fusion lagi. Dan Pegito yang sudah dikalahkan Gogeta sekali tentu ingin langsung membalasnya. Jadi, Pegito menantang Gogeta pada pertarungan yang lebih sengit. Gak mau kalah dengan Pegito, Gogeta tegaskan dia pun sekarang gak akan menahan diri lagi seperti sebelumnya. Gogeta akan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada pada tubuhnya. Tapi, Pegito sampaikan jika Gogeta berpikir Kaioken 100 kali lipat adalah kemampuan terbaiknya, maka Gogeta salah besar. Pegito akan terus memaksakan dirinya hingga Ultra Instinct Gogeta gak lagi menjadi ancaman baginya. Di tempat lain, Beerus penasaran apakah keduanya berencana untuk melanjutkan pertarungan mereka atau tidak. Dia ingin melihat lebih banyak hal yang dapat mereka lakukan, terutama jika mereka berencana untuk menggunakan Ultra Instinct sebagai senjata pilihan. Beerus sangat nggak sabar ingin melihatnya. Jika belum, Beerus mulai merasa bosan karena benci menunggu. Dia mungkin harus segera pulang karena sudah punya gambaran tentang apa yang bisa dilakukan keduanya. Kecuali mereka bertarung sekarang, maka dia akan melihatnya. Tapi kemudian, Beerus penasaran juga kemana perginya Trunks dan juga Goten. Dan selain itu, Beerus merasakan kehadiran yang tidak biasa di sini. Sedangkan Gogeta dan Pegito akan kembali memulai pertarungan mereka sampai di antara keduanya sudah kelelahan. Keduanya meluncur bersamaan, di mana mereka sama-sama ingin menyelesaikan ini sekali dan selamanya. Tapi kemudian keduanya nampak terjatuh tidak berdaya seperti diserang oleh seseorang. Whis merasa kalau ini tidak bagus, mereka telah mendapatkan sebuah masalah. Di situ muncullah dua orang yang membuat Gogeta dan juga Pegito merasa nggak bisa menyembunyikan rasa keterkejutan mereka.
yang rupanya Cici dan Bulma datang untuk menghentikan kekacauan yang sudah mereka ciptakan sejak tadi. Mereka juga menangkap Goten dan Trunks karena sama-sama telah menjadi pembuat masalah. Dengan marah-marah, Cici sudah mencari di mana Goku yang rupanya malah berlatih di tempat ini. Seharusnya Goku membantunya bekerja, bukan malah menghilang demi latihan yang tidak penting. Bulma juga tegaskan kalau ini berlaku untuk Vegeta. Bagi mereka, ini adalah pertempuran yang konyol yang pernah mereka lakukan. Karena di atas itu semua, masih banyak hal yang perlu Vegeta lakukan di rumah. Melihat istrinya datang, Gogeta merasa pasrah bahwa ini adalah keadaan yang sangat buruk. Dan menurutnya, ini adalah pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan meskipun mereka sudah menjadi sangat kuat. Vegito pun setuju dengan perkataan Gogeta. Dia penasaran bagaimana Cici dan Bulma bisa menemukan mereka di sini. Untuk Trunks dan Goten, mereka juga nggak bisa melakukan apapun dan sebal karena nggak bisa menggunakan Potara untuk melakukan fusion. Yang mendengar itu semakin membuat ibu mereka murka. Cici dan Bulma bilang kalau mereka nggak akan setuju anak-anak mereka menjadi seperti ayahnya. Vegito yang coba membantu anak-anak itu berkata fusion bukanlah ide yang buruk. Mereka harus membiarkan anak-anak melakukan fusion karena itu sangatlah menyenangkan. Vegito akan meminjamkan Potara pada mereka. Namun Cici malah semakin murka yang meskipun kita tahu Vegito bukanlah suami aslinya karena dari garis waktu yang berbeda. Cici nggak bakalan sudi membiarkan anak-anaknya bertingkah seperti ayah mereka. Bulma juga penasaran siapa yang menyuruh mereka datang ke tempat ini dan melakukan pertarungan. Gogeta dan Vegito sepakat mengatakan bahwa ini bukanlah ide mereka melainkan ide Beerus. Yang di situ Beerus langsung datang dan menjitak kepala mereka berdua. Sepertinya Beerus juga nggak mau disalahkan oleh Bulma, bukan? Beerus tegaskan jika mereka sampai membocorkannya, maka Beerus akan menghancurkan mereka dan juga planet bumi. Karena hal terakhir yang gak ingin Beerus hadapi adalah mulut istri mereka. Jadi dia katakan ini adalah perselisihan mereka, bukan urusan Beerus. Kemudian Cici penasaran siapa yang merupakan Goku suaminya yang asli. Bulma juga ingin tahu siapa Vegeta yang dari masa ini. Karena semua ini telah membuat mereka merasa pusing. Dan dengan hadirnya Bulma serta Cici, maka pertarungan ulang Gogeta melawan Vegito tertunda dulu. Goku dan Vegito dari garis waktu berbeda akhirnya kembali ke dunia mereka. Untuk saat ini, Beerus tetap senang meski skor pertarungan masih 1-0. Kemenangan tetap diraih oleh Gogeta walaupun keduanya sama-sama tidak sadar bahwa fusion mereka tidak memiliki batasan waktu. Jika keduanya sadar, mungkin hasil pertarungan bisa berbeda. Dan itulah dia part terakhir dari cerita Dragon Ball pertarungan antara Gogeta melawan Vegito. Meski dengan gambar sederhana, tapi cukup seru kan untuk disimak. Dan jika kamu punya cerita-cerita seru seperti ini lagi, komen aja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.